أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan karunia dan rahmatnya sampai dengan hari ini kepada kita. Dan kita panjatkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang soleh terdahulu yang mengikuti jalan beliau. Dan tak lupa kami doakan kepada penonton sekalian agar Allah senantiasa melapangkan rizkinya dan memberikan kemudahan dan kelancaran bagi setiap urusannya. Dan semoga Allah wafatkan kita di atas Islam dan menyatukan kita dengan Nabi Muhammad SAW di surga Firdaus kelak. Amin, Allahumma amin. Selamat datang di channel kami, PD Islamic Channel. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang sebuah kisah yang datang dari kalangan Bani Israel pada zaman Nabi Musa tentang seekor sapi betina. Pada zaman itu, di kalangan Bani Israel terdapat seorang yang sangat kaya raya. Dia mempunyai saudara sepupu yang fakir. Tidak ada ahli waris selain dirinya. Ketika orang kaya tersebut tidak lekas mati, maka saudara sepupu ini membunuhnya agar dia dapat mewarisi hartanya. Lalu dia membawa mayat saudaranya ke desa lain, lalu melemparkan di pelataran desa. Kemudian dia berlagak hendak menuntut balas. Dia bersama orang-orang mendatangi Nabi Musa alaihissalam, lalu mereka memohon kepada Nabi Musa agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diberi keterangan tentang siapa pelaku pembunuh orang tersebut. Kemudian Nabi Musa SAW memerintahkan agar mereka menyembelih sapi dengan berkata kepada mereka sebagaimana dikutip dari Al-Baqarah ayat 67, wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhidhuna huzwa. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Mereka berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan? Maksudnya, apakah engkau mengejek kami? Padahal kami bertanya kepadamu mengenai orang yang terbunuh, dan engkau justru memerintahkan kami agar menyembelih sapi. Lantas Nabi Musa alaihissalam menjawab, A'udzubillahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Quran Surat Al-Baqarah ayat 67. Maksudnya, termasuk orang-orang yang bodoh ialah orang-orang yang mengejek kaum mukmin. Ketika orang-orang mengetahui bahwa menyembelih sapi merupakan rencana dari Allah yang datang kepada Nabi Musa, maka mereka menanyakan ciri-ciri sapi tersebut kepada Nabi Musa alaihissalam. Ternyata di balik hal tersebut ada hikmah besar, yaitu bahwa di kalangan Bani Israel terdapat orang solih. Dia mempunyai anak laki-laki yang masih kecil dan dia mempunyai anak sapi betina. Dia membawa anak sapi tersebut ke dalam hutan dan berkata, Ya Allah, saya menitipkan anak sapi ini kepadamu untuk anakku kelak jika dia dewasa. Selanjutnya, orang soleh ini meninggal sehingga anak sapi ini masih di hutan sampai bertahun-tahun. Anak sapi itu berlari setiap kali dilihat oleh orang. Ketika anak orang soleh tadi telah dewasa, dia menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Dia membagi malamnya menjadi 3 bagian. Sepertiga dia habiskan untuk sholat malam, sepertiga dia habiskan untuk tidur, dan sepertiga malam lagi dia habiskan untuk mendampingi ibunya di sampingnya. Di pagi hari dia mencari kayu bakar, dia taruh di punggungnya lalu dia datang ke pasar untuk menjualnya. Kemudian dia menyedekahkan sepertiganya, memakan sepertiganya, dan memberikan kepada ibunya sepertiganya. Pada suatu hari, sang ibu berkata kepada anaknya, sesungguhnya ayahmu telah mewariskan anak sapi betina untukmu yang dia titipkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berangkatlah dan berdoalah kepada Rabb Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, dan Nabi Ishak alaihissalam agar mengembalikan anak sapi tersebut kepadamu. Ciri-cirinya, jika engkau melihatnya, kamu membayangkan seakan-akan sinar matahari memancar dari kulitnya, dan dia diberi nama Al-Mudhahhabah karena keindahan dan kejernihannya. Kemudian anak tersebut memasuki hutan.
Lalu dia melihat anak sapi sedang merumput. Lantas dia memanggilnya dengan mengatakan, "Saya bermaksud kepadamu dengan menyebut nama Rob Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, dan Nabi Ishak alaihissalam." Kontan sapi itu menengok dan berjalan mendekatinya, sehingga sapi tersebut berdiri di hadapannya. Dia lalu memegang lehernya dan menuntunnya. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba-tiba sapi tersebut berbicara, "Wahai anak yang berbakti kepada kedua orang tua, tunggangilah aku, karena hal itu lebih meringankanmu." Anak tersebut berkata, "Sesungguhnya ibuku tidak memerintahkanku melakukan hal itu. Akan tetapi, beliau berkata, peganglah lehernya." Sapi itu berkata, "Demi Rob Bani Israel, jika engkau menunggangiku, niscaya kamu tidak dapat menguasaiku untuk selamanya. Ayo berangkat. Sungguh, jika engkau memerintahkan gunung melepas diri dari pangkalnya dan berjalan bersamamu, niscaya ia akan melakukannya lantaran baktimu kepada orang tua." Lantas pemuda tersebut berjalan bersama sapi menemui ibunya. Sang ibu berkata kepadanya, "Sesungguhnya engkau orang fakir, engkau tidak memiliki harta. Engkau kerepotan mencari kayu bakar di siang hari dan melakukan qiyamul lail di malam hari. Oleh karena itu, pergilah jual sapi ini." Si anak bertanya, "Saya jual dengan harga berapa?" Ibunya menjawab, 3 dinar. "Engkau jangan menjual tanpa pertimbanganku." Harga sapi telah dipatok 3 dinar. Sang anak pun berangkat ke pasar. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat agar dia melihat makhluknya dan kekuasaannya, sekaligus untuk menguji pemuda tersebut bagaimana berbaktinya kepada ibunya. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengetahui hal tersebut. Sang malaikat bertanya, "Kamu jual sapi ini dengan harga berapa?" Dia menjawab, 3 dinar, dengan catatan ibuku meridhoinya. Lantas malaikat berkata, "Saya beli 6 dinar, tetapi engkau tidak perlu meminta persetujuan ibumu." Pemuda itu berkata, "Seandainya engkau memberiku emas seberat sapi ini pun, saya tidak akan mengambilnya melainkan dengan ridho ibuku." Kemudian dia membawa pulang sapi kepada ibunya dan dia menceritakan tentang harganya. Lalu sang ibu berkata, "Kembalilah lagi, jualah dengan harga 6 dinar berdasarkan ridho dariku." Dia pun berangkat ke pasar dan menemui malaikat. Sang malaikat bertanya, "Apakah engkau telah meminta persetujuan ibumu?" Pemuda itu menjawab, "Beliau menyuruhku agar tidak mengurangi harganya dari 6 dinar dengan catatan saya meminta persetujuan ibu." Sang malaikat berkata, "Saya akan memberimu 12 dinar." Pemuda itu pun menolak, lalu kembali kepada ibunya dan menceritakan hal tersebut kepadanya. Ibunya berkata, "Sungguh orang yang mendatangimu adalah malaikat dalam bentuk manusia untuk mengujimu. Jika dia mendatangimu lagi, katakan padanya, apakah engkau memerintahkan kami untuk menjual sapi ataukah tidak?" Pemuda itu pun melakukan hal tersebut. Lalu malaikat berkata, "Kembalilah kepada ibumu dan tolong sampaikan padanya, biarkanlah sapi ini. Sungguh Nabi Musa bin Imran alaihissalam akan membelinya dari kalian untuk mengungkap korban pembunuhan seseorang di kalangan kaum Bani Israel. Janganlah engkau menjualnya kecuali dengan kepingan dinar yang memenuhi kulitnya. Oleh karena itu, tahan dulu sapi ini." Allah Subhanahu wa Ta'ala memang menakdirkan orang-orang Bani Israel yang menyembelih sapi itu. Mereka terus-menerus menanyakan ciri-ciri sapi tersebut dan ternyata ciri-ciri yang diberikan sesuai dengan ciri-ciri sapi pemuda soleh tersebut. Hal ini merupakan imbalan bagi pemuda tersebut atas baktinya kepada sang ibu sebagai anugerah dan kasih sayang. Akhirnya, mereka pun membeli sapi tersebut dengan emas sepenuh kulit sapi. Lantas, mereka menyembelih sapi tersebut, kemudian memukulkan bagian dari sapi kepada korban pembunuhan sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, orang yang terbunuh bangkit hidup lagi dengan izin Allah. Sedang urat lehernya masih mengalirkan darah, lalu dia berkata, "Yang membunuh saya adalah Fulan." Kemudian dia jatuh dan mati di tempatnya. Maka si pembunuh terhalang mendapat warisan. Kita mengambil ibrah dalam kisah ini bahwasanya berbakti kepada orang tua dengan bakti yang sesungguhnya, dengan ketakwaan kepada Allah akan mendatangkan banyak kebaikan, akan mendatangkan banyak manfaat, bahkan salah satunya juga bisa mendatangkan rizki yang tidak main-main. Berbakti merupakan salah satu amalan yang sangat-sangat agung. Di banyak dalil dalam Al-Quran, berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua disandingkan dengan mentauhidkan Allah, dan ini menunjukkan tingginya derajat berbakti kepada orang tua.
Lantas dilihat dari sisi pahala yang akan kita dapat, dilihat dari sisi kewajiban yang Allah turunkan, dan dilihat dari sisi imbalan yang akan kita terima, lantas apa lagi yang menghalangi kita untuk melakukan amalan tersebut. Semoga kisah yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Tentunya nasihat yang paling utama adalah untuk diri sendiri dan untuk pendengar sekalian. Semoga bisa diambil pelajaran dari sini dan bisa diamalkan. Akhir kata, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.